semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini ada sedikit manfaatnya. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, share lagi kegiatan aku pagi hari ini. Dan video ini tuh aku ambil di hari Rabu kemarin. Karena di daerah aku itu ada sebagian yang berlebaran di hari Rabu, dan ada juga sebagian yang lebaran di hari Kamis. Walaupun ini suasana lebaran, tapi alhamdulillah toko grosir dan pasar itu masih buka ya teman-teman, karena lebaran Idul Adha ya. Beda dengan lebaran Idul Fitri. Kalau lebaran Idul Fitri itu pasti toko-toko pada tutup ya. Kalau misalkan Idul Adha kayak gini, di daerahku itu masih pada buka untuk grosir-grosir atau pasar. Dan aku itu tadi habis belanja, nyempetin belanja karena udah banyak yang pada habis untuk tisu-tisu, terus sabun-sabun. Nah, aku belinya itu tadi ada tisu, terus ada key spray, segala macam, mama lem, terus ada sampo-sampo. Biasanya aku untuk mama lem atau sampo biasanya aku belanja di agen, tapi karena di agen itu enggak lengkap ya teman-teman untuk variannya. Kalau misalkan mama lem ya kadang ini yang hitam kayak gini tuh enggak ada ya teman-teman, makanya aku cari di grosir lain. Untuk spray juga di agen langganan aku itu enggak ada, makanya aku belanja di grosir lain biar lengkap aja ya di warung ya teman-teman. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting barangnya itu lengkap. Untuk hari ini aku belanja sendiri gantian sama Pak Suami yang jagain warung di rumah. Kalau ada pesanan yang macem-macem biasanya aku belanja sendiri ya teman-teman, karena Pak Suami itu kadang enggak mudeng gitu ya. Terus kalau misalkan aku lagi belanja tuh aku manfaatin buat me time gitu ya, belanja sambil lihat-lihat grosiran atau sambil lihat-lihat pernak-pernik home decor atau rumah. Biasanya aku sempetin kayak gitu buat sambil jalan-jalan gitu. Karena kalau misalkan sekarang itu kalau jalan-jalan bawa anak-anak pastinya udah ribet duluan ya teman-teman. Makanya kalau misalkan aku belanja sendiri kayak gini, kalau toko agennya atau toko grosirnya itu deket pasar, aku pasti jalan-jalan dulu beli sayur atau lihat-lihat baju atau lihat-lihat pernak-pernik home decor gitu ya. Walaupun cuma lihat-lihat aja, nggak beli tapi udah seneng gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku udah belanja terus sampai rumah udah aku bongkar, dan capek banget ya teman-teman. Belanja terus langsung dibongkar itu bener-bener capek. Dan sampai rumah itu tadi aku dikasih daging kurban sama ibuku ya. Karena ibuku itu dapat daging kurban dari desa sebelah. Dan kan ada yang lebaran hari Rabu ya teman-teman. Terus pastinya yang motong kurban juga ada di hari Rabu. Makanya waktu hari Rabu ini tuh aku udah dapet daging kurban ya, alhamdulillah ya teman-teman. Ini tuh lumayan banyak. Untuk daging sapinya aku dapat mungkin ada sekitar 2 kilo. Terus untuk daging kambingnya sekitar 1 kilo. Terus untuk jeroan-jeroan, tulang-tulang gitu tuh juga lumayan banyak ya teman-teman. Hari ini aku langsung mau masak. Untuk daging sapinya aku langsung masukin kulkas aja, besok-besok aja dimasaknya. Dan aku mau masak ini aja daging kambingnya, aku pengen ngegrill gitu ya teman-teman. Mumpung ada daging nih, di grill bareng-bareng sama keluarga kayaknya seru, terus kayaknya enak juga.
pengen dibikin sate tapi kayaknya tuh ribet banget ya. Terus Pak suami juga masih capek juga ya, terus lagi jagain si bocil juga, makanya ya udahlah ini dagingnya aku grill aja. Oke, selesai ngirisin daging, aku mau nyuci-nyuci piring dulu. Kalau masak itu rasanya senengnya itu dapurnya kelihatan bersih ya teman-teman. Makanya biasanya kalau aku mau masak ya aku beresin dulu dapurnya. Kalau ada cucian piring aku cuci dulu biar kelihatan lega gitu. Kalau masak dapurnya berantakan, terus cucian piring juga numpuk, itu tuh rasanya bikin enggak mood gitu ya teman-teman, bikin males masak. Tapi kalau misalkan dapurnya udah bersih, udah rapi gitu tuh malahan jadi semangat gitu ya mau masak. Walaupun nanti kalau udah sehabis masak ya bakalan berantakan lagi dan bakalan numpuk lagi. Oke, tadi aku sambil belanja itu juga mampir ke pasar sayur ya. Aku cuman beli sayur cuman sedikit aja sih buat stok hari ini aja. Yang penting itu aku stok selalu harus ada cabai. Dan aku tadi juga beli itu ya, apa sih namanya, selada ya teman-teman buat ngegrill nanti. Terus yang wajib banget itu ada cabai setan sama cabai keriting. Terus aku juga beli timun, terus beli kol juga. Kol itu harus ada ya teman-teman di kulkas. Biasanya kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa, males ke warung, biasanya aku cuman bikin sambal, goreng ayam atau goreng tempe, terus goreng kol gitu aja ya. Udah enak banget ya teman-teman. Dan ini udah aku siangin, langsung aku masukin kulkas aja. Alhamdulillah udah selesai untuk percabaiannya. Lanjut, ini aku mau bersihin selada ya, mau dicuci terus nanti buat kita ngegrill. Kalau misalkan ngegrill nggak ada selada itu rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Tadi aku beli 2 ikat kayak gini tuh harganya 10.000, satunya berarti 5.000 ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman selada ini mahal atau enggak sih? Kalau di daerah aku ya biasa sih, aku juga biasanya beli kalau satu tangkai itu 5.000-an ya. Kalau dimakan sama daging itu memang cocok banget ya untuk selada ini. Tapi kalau misalkan yang nggak suka ya pastinya nggak enak. Kalau aku lebih suka selada sih daripada kemangi ya teman-teman. Kalau kemangi enaknya sama ayam gitu ya. Kalau selada enaknya buat ngegrill. Lanjut, ini aku mau mau bersihin untuk tulang-tulang dan jeroan-jeroannya ya teman-teman. Nah ini banyak banget ya, ini nanti mau aku rebus dulu sampai bener-bener empuk. Terus aku mau masak gulai ya teman-teman, karena mau dimasak apa lagi ya, bingung ya kalau misalkan tulang-tulang terus campur sama jeroan kayak gini. Ya palingan kalau enggak dimasak gulai ya dimasak semur gitu ya teman-teman. Terus aku masak gulai aja lah yang gampang gitu ya. Nah udah bersih, terus aku cuci lagi biar tambah bersih. Nah habis ini mau aku rebus sampai bener-bener empuk. Habis itu dimasak gulai ya teman-teman. Alhamdulillah untuk lebaran kali ini alhamdulillah banget dapet daging kurban itu lumayan banyak. Pas hari Rabu itu dapet dari desa sebelah, terus hari Kamisnya itu dapet dari masjid lingkungan aku tinggal, terus pas hari Jumatnya itu dapet dari sekolahannya Mas Ilham. Karena banyak banget aku dapetnya ya teman-teman, terus aku bagi-bagiin ke mertua karena di sana itu dapat cuman sedikit. Yang satu bagian itu aku kasih ke mertua, terus aku kasih ke kakakku juga ya, karena kalau misalkan kebanyakan ya
takutnya mubazir gitu ya, enggak dimakan. Walaupun ada kulkas ya teman-teman ya, kalau misalkan kebanyakan ya pastinya apa namanya blenger gitu ya, atau apa sih namanya ya bahasa Indonesianya ya teman-teman. Untuk bumbu marinasi ngegrillnya ini sederhana aja, aku cuman pakai sauri, terus aku kasih lada, penyedap, sama garam, aku kasih kecap, terus aku kasih saus juga ya. Karena tadi aku lupa buat beli saus barbecue, makanya ya udahlah saus seadanya di rumah aja, aku racik-racik sendiri aja. Walaupun kayak gitu ini tetap enak kok teman-teman. Dan untuk ngegrillnya dilanjut malam hari pas habis isya, karena tadi aku istirahat dulu ya, udah capek ya teman-teman, dari pagi sampai sore itu full kegiatan, nggak ada istirahatnya. Alhamdulillah bisa ngegrill bareng keluarga. Dan ini tuh untuk Mbah Kakung, dia nggak ikut karena katanya nggak doyan ya kalau dibikin kayak gini. Untuk bikin satenya aku itu di hari Kamisnya bareng-bareng sama keluarga juga, sama adik aku juga ya bikin satenya. Masya Allah ya teman-teman, berkah selalu, semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu di Lebaran tahun depan. Dan ini walaupun konsepnya ngegrill, tapi wajib banget harus ada sambel. Aku bikin sambelnya itu sambel kosrek, cabai mentah, terus aku kasih bawang. Udah kayak gitu aja udah enak banget ya teman-teman. Kalau menurut aku ngegrill daging kayak gini cocok banget sama sambel daripada pakai saus ataupun kecap. Maklum ya, lidah-lidah deso, lidah Jawa jadinya tuh lebih mantep, lebih suka pakai sambel. Dan ngegrill hari ini tuh Pak suami mendadak beli kompor, karena dia tuh aku suruh pakai kompor dapur yang biasa buat masak, dianya nggak mau, katanya males nyopotin gas atau regulator, makanya dia beli ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini bisa dipakai besok-besok lagi kalau misalkan mau ngegrill. Harganya juga murah ya, cuman 110.000. Dan bisa juga ini kompornya dibawa piknik karena tampilannya yang kecil, terus ada tasnya, gampang banget kalau misalkan ditenteng atau dibawa kemana-mana. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.